Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik Kita. Hari ini, Jumat, 20 September 2024, perayaan wajib Santo Andreas Kim Tae-gon, Imam, dan Santo Paulus Chong Ha-sang dan kawan-kawan, martir Korea. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15, ayat 12 sampai dengan 20. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada orang di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami, dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apalagi andai kata demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kalian masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam kehidupan ini, kita ini orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Namun, ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 8, ayat 1 sampai dengan 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai Dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai Dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Yesus Kristus telah wafat dan bangkit dengan jaya. Inilah inti pewartaan iman Kristiani sepanjang masa. Dalam Dia, kita boleh bertahan dalam setiap pengalaman suka duka, bahkan dalam hal kematian, sebab kita tahu bahwa setiap orang percaya akan memperoleh hidup kekal, walaupun sudah meninggal. Dalam bacaan Injil, Yesus menghadirkan kerajaan Allah dengan pengajaran ilahi dan perbuatan yang mengagumkan bagi banyak orang. Ia mengusir roh-roh jahat yang membelenggu banyak jiwa dan menyembuhkan berbagai penyakit. Santo Andreas Kim Tae-gon dan Santo Paulus Chong Ha-sang menunjukkan teladan keberanian umat Katolik Korea yang telah membayar mahal cinta mereka kepada Kristus. Semangat kemartiran mereka menjadi pintu gerbang bagi pewartaan iman Kristiani selanjutnya. Militansi iman semacam ini yang dibutuhkan oleh gereja sepanjang masa. Kita harus selalu mengutamakan karya misi untuk menyelamatkan banyak orang. Iman kita harus terus berkobar agar selalu siap sedia dalam berkarya. Apakah hati kita selalu berkobar untuk karya pewartaan? Tetap tinggal.
Ketika saya memikirkan tentang kehidupan yang intens dari orang suci yang agung ini, kata-kata Yesus kembali ke hati saya. Jika sebutir gandum ketika jatuh ke dalam tanah tidak mati, maka ia akan tetap tinggal. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Santo Andreas Kim adalah benih yang berharga. Dia imam martir pertama di Korea. Dibunuh pada usia muda tak lama setelah menerima tahbisan. Sumber Paus Fransiskus pada pemberkatan patung Santo Andreas Kim Tae-gon di Basilika Santo Petrus 16 September 2023. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memanggil orang di seluruh muka bumi untuk diangkat menjadi anak-anak-Mu. Darah para martir kudus, Santo Andreas Kim Tae-gon dan kawan-kawan telah Engkau jadikan benih yang amat subur sebagai umat Kristiani yang baru. Semoga kami dikuatkan berkat bantuan para kudus-Mu ini, dan sambil mengikuti teladan mereka, kami maju dalam segala kebaikan dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.